Hentikan kegaduhan ini, saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Sudah minta maaf berarti sudah salah, mengakui kesalahannya. Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Kemudian what is next? Apa berikutnya? What is to be done? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Nah, itu sebabnya saya bilang Pak Jokowi sebagai presiden hanya mementingkan legasi dia tuh, atau bahkan lebih tegas lagi, dinasti dia, mengabaikan justru hak buruh, justru hak publik, hak rakyat. Itu yang kemudian bagi saya jenis semacam itu adalah kegiatan dari seorang bajingan, dan bajingan yang tolol. Kalau bajingannya pinter, dia mesti debat dulu dengan kalangan buruh tuh. Tapi saya tidak sebut Pak Jokowi yang bajingan, kebijakannya itu kebijakan dari ciri-ciri kebijakan yang sifatnya bajingan itu. Dasarnya lalu jadi heboh. Nah, orang akhirnya hanya mempersoalkan istilah bajingan tolol itu. Dia nggak persoalkan asal usul kata itu muncul di dalam upaya saya memberi kritik. Lalu para pendebat saya bilang, kenapa nggak sopan-sopan? Lo kritik itu harusnya makin lama makin kasar. Kan itu fungsi kritik kan. Kalau sopan-sopan udah tuh, buruh udah demo, DPR udah kita tegur nggak berubah juga kan. Maka saya memang menghitung, saya akan pakai istilah itu tuh, bajingan tolol. Tetapi saya akan kasih keterangan bahwa itu adalah ekspresi biasa saya, karena lain kalau saya dari orang yang lemah lembut pergi pada istilah itu, soal itu lompatan kuantum. Biasa ya saya ngajar dengan cara seperti itu, walaupun orang anggap itu tidak sopan. Oh, tidak boleh ada sopan santun dalam politik. Kalau kita sopan santun itu artinya kita nggak boleh memberi kritik. Jadi sopanlah dalam memberi kritik. Terus saya tanya, parameternya apa sopan itu? Kepentingan siapa? Kan ini tradisi masyarakat, suatu masyarakat Jawa. Ya iya, nggak boleh pakai dalil itu buat dalam politik. Kritik itu harus setajam-tajamnya. Kita hidup dalam hukum modern. Sayangnya hukum modern itu tidak bisa menjamin bahwa yang menang adalah yang benar dan yang kalah adalah yang salah. Law is the art of interpretation. Tergantung argumentasi yang kita bangun. Oleh karena itu dalam konteks ilmu kejahatan yang ditulis oleh Goldstein maupun Peter Hofnagels, ada yang namanya area not to enforce, daerah yang tidak dapat dijadikan kenyataan perkara. Jadi kita tidak bisa hanya prejudice, dan prejudice. Sebab apa? Dalam perkara pidana yang dipegang teguh itu adalah in criminalibus probationes beden esse luce clariores. Di dalam perkara pidana itu bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya itu. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut gitu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Ini klarifikasi sebetulnya, dan mungkin nanti ada konspirasi berikut tuh. Kalau ternyata hal huru-hara ini atau kegaduhan itu berlanjut, pasti kita mesti pastikan ada sponsor di belakangnya tuh kan itu udah jadi pola itu. Tapi saya tidak mendahului proses hukum, dan saya tahu mungkin dalam 1-2 hari ini akan diproses secara lebih formal. Tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu, dan polemik itu yang justru menghidupkan
gairah saya bahwa negeri ini belum mampu untuk mencerna prinsip-prinsip demokrasi itu. Sudah minta maaf berarti sudah salah, mengakui kesalahannya. Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Kemudian what is next? Apa berikutnya? What is to be done? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Karena kita ini bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ini konstitusi kita. Kita bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ya, ini konstitusi pasal 27 ayat 1 kalau tidak salah. Ya, dan artinya apa? Tidak boleh ada seseorang itu yang ini diproses hukum, yang lain tidak. Nah, Kita bisa membaca suasana kebatinan dari hakim tergambar dalam putusan. Singkat kata begini, kalau putusan itu lebih berat dari tuntutan jaksa, maka sesungguhnya yang sedang dikedepankan oleh hakim itu adalah deterrent effect, efek jerah. Kalau putusan hakim itu sama dengan tuntutan jaksa, maka di situ dia sedang menerapkan retributive justice, balas dendam. Sama. Tetapi kalau putusan pengadilan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, maka di situ sesungguhnya hakim mengedepankan rehabilitatif. Artinya apa? Dengan keyakinan yang ada pada dia bahwa oh ini si terdakwa ini dengan berbagai pertimbangan kemudian bisa diperbaiki di masa mendatang.